Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen mata kuliah kimia dasar yang kami hormati. Berikut kami akan sampaikan informasi terkait dengan sinkronisasi Neosia, aplikasi pengukuran CPL dan aplikasi Sikola 2.0 karena tiga aplikasi ini memiliki hubungan yang sangat erat atau sangat intim, di mana tentu RPS kita harus clear di aplikasi CPL. Nah, untuk basic science, eh, memang di 2025 ini kita akan FGD terkait dengan sub CPMK dari kimia dasar, biologi dasar, matematika dasar, dan fisika dasar. Karena saya lihat di RPS kita ini eh, sepertinya pertemuan itu menjadi sub CPMK. Karena ada mata kuliah yang sub CPMK-nya sampai 16, 14. Padahal sebenarnya kelihatannya itu bukan sub CPMK, itu materi pembelajaran. Nah, saya dengar informasi dari LPMPP itu diharapkan bahwa sub CPMK itu tidak lebih dari 8. Dan penilaian itu minimal 2 penilaian pada satu sub CPMK. Ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif, kira-kira begitu. Nah, ini kalau bisa dibayangkan kalau 16 sub CPMK tertulis di RPS kita, maka itu minimal 32 penilaian, minimal. Nah, kalau 32 penilaian dikali 60 mahasiswa dikali 5 kelas itu bisa bisa bermasalah. Bukan hanya itu sebenarnya. Efektivitas dan efisiensi eh, pembelajaran kita juga tentu eh, bisa bermasalah sehingga ya nanti ini akan ada FGD untuk itu. Matematik sebenarnya sudah FGD di 2024 untuk menyusun sub CPMK-nya, yang mana sub CPMK itu mengakomodir memang seluruh kepentingan dari fakultas-fakultas yang memprogram mata kuliah basic science itu. Nah, ini perlu. Nah, jadi untuk basic science memang kami tidak menargetkan semester ini untuk bisa sinkron dengan aplikasi CPL. Bahwa di aplikasi CPL ada RPS, tapi bahwa kemudian isi RPS itu berikut penilaiannya itu akan sangat berat untuk sinkronisasi dengan sekolah. Jadi, untuk kepentingan 2025 semester akhir 2024-2025 ini adalah bagaimana sinkron antara sekolah dengan Neosia penilaian mahasiswa. Sehingga kemarin waktu diskusi, karena yang mewakili kimia dasar ini untuk sekolahnya adalah Ibu Rizka. Kemarin itu hampir satu harian diskusi dengan Ibu Rizka melengkapi kelas utama kimia dasar, tapi saya lihat ini belum bergerak untuk masuk di kelas paralel. Padahal untuk MKWU yang 500 kelas itu semua sudah terkirim ke kelas paralel. Karena kelas utamanya sudah dilengkapi. Nah, basic science termasuk kimia ini sebenarnya kita memberi ruang kepada dosen untuk berimprovisasi dengan sekolahnya masing-masing. Tapi ada standar-standar umum yang sederhana yang kita lengkapi di kelas utama. Agar kemudian nanti kalau di Monef penggunaan sekolahnya ada menu-menu itu di sekolah kelas-kelas semester kita. Nah, Ibu Rizka kelihatannya ini belum mengekspor. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini kimia dasar sama dengan mata kuliah basic science yang lain. Ini kekhasannya adalah dia dia kelihatan satu mata kuliah kimia dasar, tapi variannya banyak. Semester ini kimia dasar itu variannya ada tiga. Kimia dasar 3 SKS, kimia dasar 2 SKS, dan kimia dasar 2 3 SKS. Nah, itu kan memang masuk di dalam MKKPS, jadi tergantung request dari Prodi. Nah, ini sedikit tanda kutip sebenarnya tantangan ya bagi kita, karena ini harus disiapkan. RPS-nya harus siap dengan benar di aplikasi CPL, kelas utamanya di sekolah harus sesuai, walaupun ada yang mengatakan itu kan 2 dan 3 hanya dibedakan oleh praktikum, tapi walaupun demikian tentu RPS-nya berbeda, karena kode mata kuliahnya berbeda. Nah, ini yang kemarin sudah diskusikan dan kami mengambil kesimpulan untuk membuat setidaknya standar umum yang sederhana untuk basic science. Nah, sebenarnya eh, tim hibridnya MKU ini yang mewakili seperti Bu Rizka ini sebenarnya pekerjaannya tidak terlalu repot sekarang. Karena di sini sekarang ada fitur. Makanya di semua kelas utama itu kita hanya menempatkan koordinator sekolah. Tidak boleh lebih dari itu karena bisa bisa saja akhirnya melahirkan masalah di alur kalau semua dosen ada di situ karena sekali klik itu bisa pindah ke semua seperti ini. Ibu Rizka ini sebenarnya gampang saja, tinggal diklik-klik ini baru ekspor maka seluruh kelas utama itu terekspor. Karena ada dua saya lihat ini kimia dasar yang 3 SKS di industri.
Nah, ini juga mudah nanti bagi kita di MKU untuk mengontrol penggunaan sekolah karena linknya diklik muncullah dosennya. Ini belum. Ini menunjukkan Balai Buriska belum ekspor ini kelas utama ke kelas semester. Padahal waktu kita ini tinggal sedikit. Iya. Kemudian ini untuk kimia dasar. Nah, kami kimia dasar 3 SKS. Nah, kami perlihatkan kelas utamanya yang kimia dasar 2 SKS atau kimia dasar satu ya ini. Nah, ini. Kimia dasar satu, kimia dasar 2 SKS. Ini ada juga Pak. Kelas utamanya sebenarnya sudah dilengkapi. Kelas utama sudah dilengkapi. Tinggal diekspor. Tapi kelihatannya Ibu Rizka ini belum mengekspor. Kalau saya buka satu, ini menunjukkan belum diekspor. Jadi kami bisa mengontrol kerja dari tim hibrid dan kerja dari dosen karena ada link di situ. Makanya akun yang saya berikan itu harus betul-betul terjaga oleh anggota tim hibridnya MKU. Kemudian kimia dasar eh, 2, yang dua SKS. Nah, ini juga ada kimia dasar 2, yang 2 SKS ini pesertanya juga bisa dilihat. Yang 3 SKS ini ada kimia sendiri, kimia A, kimia B, kemudian ada lingkungan. Ini ada semua mudah sekali Ibu Rizka ini diekspor. Iya, yang penting kan kemarin kita sudah sepakat dengan kelas utamanya. Nah, mari kita coba lihat kelas utamanya Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Jadi nanti silakan Bapak Ibu, ini sudah ada RPS-nya yang ada di Sipakamase atau di aplikasi CPL ini bisa dilihat mahasiswa dan ini masih perlu diperbaiki saya pikir karena ini sub CPMK-nya 16 Bapak Ibu. Bisa dibayangkan kalau sub CPMK 16 berarti satu pertemuan satu sub CPMK. Iya. Oke, jadi nanti bisa didiskusikan. Nah, ini kami hanya menyiapkan begini. Jadi di kelas utama itu kami menyiapkan begini. Jadi ada dokumen perkuliahan. Harapannya sebenarnya dokumen perkuliahan itu bersifat umum yang semua dosen bisa gunakan. Dibuat oleh tim, tapi nanti di kelas semester masing-masing mengupload apa yang menjadi ininya, apa yang menjadi dokumen perkuliahannya, bahan ajarnya, PPT-nya, PDF-nya, videonya dan seterusnya. Nah, di sini ada ruang. Jadi kami hanya membuatkan begini, ruang tugas individu tapi ini tidak diperiksa. Tidak diperiksa via psikolog kecuali bagi dosen yang mau memeriksa via psikolog dan linkkan nilainya di belakang itu boleh saja. Tapi untuk kepentingan umum yang kebanyakan dosen menggunakannya ya ini menjadi seperti email saja. Mahasiswa mengupload dan ini bisa 5 file ini bisa di diupload oleh setiap mahasiswa di sini. Ada tugas kelompok, ada kuis. Kalau ada dosen mau memberikan ujian atau kuis, biasa silakan membuat soal di situ. Nah, ini juga bisa dihapus oleh dosen boleh. Nah, ini yang pokok saya pikir kaitannya dengan Neosia bahwa ada rekapitulasi penilaian. Ini coba saya mengintip-ngintip saja ini RPS-nya kimia dan beginilah sebarannya. Harapannya Bapak Bapak koordinator, Ibu koordinator ini harusnya menyepakati apa yang menjadi rekap menurut RPS. Walaupun sebenarnya ini tidak dianjurkan, rekap seperti ini tidak dianjurkan karena akan sangat susah masuk ke aplikasi CPL. Ini bagus masuk di sekolah. Mahasiswa lihat nilainya dia bisa lihat oh item ini kami dapat nilai berapa, tapi tidak bisa masuk di aplikasi CPL. Harus manual kalau begini, karena kita tidak tahu bahwa tugas itu di sub CPMK berapa, kemudian UTS UAS itu sub CPMK berapa, keaktifan itu di sub CPMK berapa, sehingga susah untuk link langsung ke sinkronisasi aplikasi CPL harus manual dan itu. Nah, UNAS menginginkan sebenarnya alur di sekolah itu sinkron dengan RPS di aplikasi CPL, termasuk penilaiannya, sehingga pada saat di link di sinkron karena tugas kita sebagai dosen ini keperawatan beberapa prodi itu sudah minta. Dia panggil dosen-dosen pengajarnya ke sana untuk rapat pada saat pengukuran CPL. Nah, pada saat kemudian kita mau mengukur CPL, baru kemudian alurnya di sekolah tidak sesuai, Bapak Ibu tentu akan repot. Akan repot karena memang tahu, prodi itu mau tahu bagaimana mata kuliah itu bersumbangsi terhadap CPL-nya. Apakah tanggung jawab yang diberikan kepada mata kuliah itu tercapai sehingga CPL dari prodinya tercapai? Kalau tidak, ya maka portofolio akan menjelaskan bahwa di mana kekurangannya, di sub CPMK mana lemah mata kuliah itu sehingga kemudian ya disitulah ruang-ruang diskusi untuk mengembangkan. Jadi tidak hanya sekedar materi disampaikan, saya pikir di kelas sampai materi itu atau tidak sampai yang pasti diukur dapat nilai selesai. Padahal sebenarnya tidak demikian. Bahwa kemudian apakah yang kita lakukan ini bisa membuat CPL dari prodi itu tercapai karena
Prodi punya janji di kurikulumnya, ada profil yang kemudian dijanjikan. Yang profil itu hanya bisa dicapai dengan CPL yang ditentukan. CPL hanya bisa dicapai kalau disupport oleh CPMK. Nah, CPMK melahirkanlah itu mata kuliah yang ada yang kita termasuk mata kuliah kita di MKWU dan Basic Science. Saya pikir Bapak Ibu, mohon maaf bukan menggurui, bukan, saya hanya menyampaikan saja. Jadi untuk Basic Science semester ini kami menyederhanakan di kelas utama. Ini disederhanakan dan ini bisa saja dirubah teman-teman. Tapi kalau mau merubahnya tentu harus sinkron di belakang. Ini harus sinkron dengan buku nilainya. Karena kalau buku nilai tidak sinkron maka juga akan tidak valid nilainya. Jadi kami mengosongkan ini tadi ruang-ruang tugas. Ya silakan nanti diisi kalau memang mau diisi di kelas semester. Tapi kalau Bapak Ibu dosen mau menggunakan rekapnya saja, nah ini rekap kan lebih mudah, lebih enak dan sinkron Neosia nanti. Dan ini juga mahasiswa sudah bisa lihat, oh saya kurang di item ini. Tapi ya tidak bisa mengukur CPL secara otomatis karena tidak sesuai alur sub CPMK. Nah kita mau buat alurnya juga berat karena sepertinya RPS-nya mau dibaharui dulu. Karena di RPS tadi bisa dibayangkan 16 sub CPMK. Biar ujian tengah semester dan ujian akhir semester jadikan juga sub CPMK. Nah, sehingga itu mungkin perlu didiskusikan dengan baik oleh timnya Pak Jabal sebagai koordinator mata kuliah. Nah, ini gambarannya untuk eh, kimia dasar. Sudah ada tiga, Pak. Sudah tiga. Dan ini tinggal tugasnya Ibu Rizka sebenarnya untuk mensinkronkan. Kami itu di MKBU 600, hampir 600, Pak. Selesai itu. Ibu Rizka. Gampang sekali ini. Tinggal kita lihat. Tapi harus sebelumnya begini. Ini kan misalnya linknya ya. Ini harus dihapus dulu ini. Supaya tidak tidak tumpang tindih. Ini contoh saja, Pak. Ibu Rizka tinggal jangan all dulu. Kalau kalau perlu jangan all. Karena all itu bisa tumpang tindih lagi di dalam kalau kemudian ada masalah dengan alurnya. Kita hapus dulu ini. Gampang sekali nih, Bu Rizka. Ini saja dilakukan karena ini tugasnya, ada memang timnya. Nah, kemudian sudah itu, sudah kita perbaiki di sini. eh, kita klik ini, baru impor. Pada saat kita impor ini, dia akan terimpor. Nah, jadi kita memang mau melayani dosen, ada tim dibentuk. Nanti dia perbaiki di sekolahnya masing-masing. Nah, ini lanjutkan. Nah, sudah ada. Jadi rekapnya sudah ada. Jadi dosen-dosen tinggal menggunakan. Kalau harusnya ini disepakati oleh tim dosen. Ini kan kami buat ini berdasarkan terjemahan dari RPS yang ada. Nah, kalau ini ada enak, tinggal dosen mengklik ke saya di sini, klik ini, kasih nilai kan ada kotak nanti muncul di sini kalau ada mahasiswanya. Nah, sehingga memudahkan dosennya untuk menggunakan Sikola. Tidak perlu buat-buat lagi di belakang, dibuat di rekap itu kan akhirnya Sikola menjadi tidak tidak memberi transparansi penilaian kepada mahasiswa. Padahal tujuan salah satunya ini adalah ada transparansi, akuntabilitas dari pembelajaran kita sehingga ya orang yang diajar, orang tua sebagai eh, bagian dari pelanggan kita bisa mengetahui bahwa ada proses yang jalan. Kalaupun nilainya nanti rendah, ya bisa dilihat prosesnya tidak dia ikuti dengan baik. Sehingga nilai mentah tidak perlu ada lagi karena di sekolah sudah ada. Iya, saya pikir begitu Bapak Ibu yang kami hormati. Ini berarti ini Bu Rizka tinggal beberapa hari. Ini kita sudah bertemu minggu lalu tapi kayaknya belum diekspor-ekspor ini. Mohon untuk diekspor, diselesaikan. Supaya nanti kalau Monep, karena gampang sekali Monep ini bisa dilihat nanti. Ini apakah dia gunakan Sikola atau dia gunakan Rekap. Kan bisa dilihat ini belum diekspor ini. Belum diekspor. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.